Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan naskah drama Nyonya Nyonya. dalam pembelajaran pemeranan di semester 4 tahun ajaran 2022-2023 ini. Kami memilih naskah Nyonya Nyonya karya Wisran Hadi untuk diproduksi sebagai salah satu bentuk drama pendek yang akan ditampilkan sebagai salah satu tugas mata pelajaran pemeranan dalam pembelajaran berbasis proyek. Wisran Hadi adalah seorang sastrawan dan budayawan. Ia lahir di Lapai Padang, Sumatera Barat pada tanggal 27 Juli 1945 dan wafat pada tanggal 28 Juni 2011. Ia bergabung dengan kelompok teater terkenal yaitu Bumi Teater. Beliau juga menghasilkan begitu banyak karya-karya yang berbentuk novel dan naskah drama. Penghargaan yang ia dapati selama hidupnya adalah Penghargaan Sastrawan Terbaik Indonesia oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 1991 dan pada tahun 2000. Dan masih banyak lagi karya-karya lainnya. Naskah drama Nyonya Nyonya menceritakan tentang seorang tuan pedagang barang antik yang gemar menghampiri rumah seorang nyonya yang bersuamikan datu. Karena kedatangannya yang terus-menerus seperti itu membuat nyonya geram dan khawatir akan stigma masyarakat yang akan datang pada dirinya. Mau tahu kelanjutannya? Halo guys, saya Lulusa Barinta Agustin berperan sebagai Nyonya. Halo guys, saya Anggia Putri berperan sebagai istri tuan. Halo guys, saya Anjar Surya Laksono, saya berperan sebagai tuan. Halo guys, saya Yesa Airin Indriani sebagai ponakan A. Halo guys, saya Tira Runi sebagai ponakan B. Halo, saya Kisna Melanti, saya sebagai ponakan C. Garapan ini bertujuan untuk pembelajaran dan penilaian di semester 4 kelas 11 teater dan menjadikan sebuah pertunjukan menjadi yang terbaik dari semua yang terbaik, serta menumbuhkan rasa percaya diri untuk tampil di hadapan teman-teman, guru-guru, serta masyarakat semua. Menumbuhkan kreativitas, Berkarya Dan berkesenian serta melatih kekompakan. Dan jangan lupa saksikan pertunjukan kelompok kami hanya di Gedung Seni Budaya MK Negeri 10 Bandung. Dadah! Hadirin semua, selamat menyaksikan. Jangan dulu, janganlah diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Asal oleh, jangan. drastis. Perubahan cuaca memang sulit dipastikan. Walaupun setiap malam televisi mengumumkan ramalannya, sulitnya di sini mereka meramal tanpa memperhitungkan kondisi-kondisi lain. Akibatnya yang jadi korban selalu saja orang-orang seperti saya, berdiri berjam-jam menunggu hujan reda, taksi tak ada yang lewat. Meskinya pedagang barang antik seperti saya harus dilindungi dari bencana alam yang datang, bukan karena langkanya pedagang barang antik, tapi barang antik itu sendiri yang sudah langka sekarang. Bagus sekali, Tuan. Bagus. Tentu Tuan sudah menyusun alasan pula untuk tetap berdiri di teras rumahku ini, ha? Hujan tidak reda, taksi tidak ada yang lewat,
TV meleset dan sebagainya. Apa kata orang itu nanti kalau mereka melihat Tuan terus berdiri di sini? Ekor persoalannya, Tuan. Ekornya. Maaf Nyonya, kalau ada taksi, saya segera angkat kaki. Kemarin Tuan berdiri di pekarangan rumahku sendirian kan? Lalu dengan berbagai alasan, Tuan telah memaksaku untuk menjual 1 meter persegi untuk tempat Tuan berdiri. Lalu berjanji akan menjaga keperluan dan hakku terhadap teras dan rumahku. Apa Tuan kira rumahku ini outlet bisa? Tahu saja. Ih, ayo pergi Tuan. Jangan berdiri di situ. Pergi. Berapa kali harus dikatakan Tuan? Namaku. Namaku. Apa semua pedagang barang antik selalu tulis? Enggak ngasih sedikit Nyonya, saya hanya sebentar. Nama baikku Tuan. Nama baikku nanti hancur. Saya bisa rugi. Jadi Nyonya merasa nama baiknya dirugikan? Iya Tuan. Oi, berapa kali harus ulang, ha? Saya merugikan orang lain, suatu perbuatan yang tercela. Saya tidak pernah merugikan orang lain, Nyonya. Tidak percaya? Tanya istri saya. Makanya Tuan harus pergi. Berapa jumlah kerugian Nyonya selama saya berdiri di teras rumah Nyonya ini? Apa? Jadi Tuan menilai kerugianku ini dengan uang? Apa Tuan kira semua perempuan dapat dibeli dengan uang? Aduh, ini pasti tidak baik kalau begini. Lalu dengan apa kerugian Nyonya diganti? Kembali ke tempat Tuan semula berdiri. Itu sudah lebih dari segalanya Tuan. Masih hujan Nyonya, taksi tak ada yang lewat. Apalagi saya punya penyakit. Pergi Tuan, pergi. Saya tidak mau dirugikan Tuan. Tunggu sebentar lagi Nyonya, saya memang akan pergi juga. Pergi Tuan, pergi gak? Berapa kali harus katakan saya tidak mau dirugikan. Nyonya mengatakan rugi. Nyonya rugi, baik saya bayar. Tapi Nyonya sendiri tidak mau dibayar dengan uang. Lalu, apa aku harus bayar dengan nyawa, cinta, atau celana? Pergi Tuan, pergi. Apa perlu kutanggalkan semua pakaian agar Tuan segera berlari membawaku? Maksudku berlari menghindari diri karena Tuan malu melihat seorang perempuan yang tidak berpakaian di hadapan Tuan. Nah, rumah Nyonya seperti ini saja sudah berani mengusirku. Iya masa bodoh Tuan, tapi kan cukup mahal. Terasnya dari marmer. Tuan tahu harga tempat Tuan berdiri saat ini? Kan hanya buat nomornya terpakai itu saya berdiri Nyonya. Apa? 4 buah marmer tanpa ada fondasi, tanpa ada marmer lainnya. Keempat marmer yang Tuan injak itu tidak berharga sama sekali Tuan. Berapa harga seluruh marmer dan fondasinya? Khusus teras 500.000. 500.000? Nyonya bohong. Nyonya jangan terlalu banyak mengambil keuntungan untuk rumah Nyonya sendiri. Jadi menurut Tuan berapa? Paling-paling 300.000. Itu pun sudah termasuk komisi dan pajak penjualan. Apa? 300.000? Apa Tuan sudah gila? 350.000. Tadi kan saya sudah bilang Tuan 500.000 Tuan. 400.000. 500.000, tidak kurang 1 rupiah pun. 450.000. Haduh Tuan, 500.000 Tuan. 500.
bisa bayangkan uang sebanyak itu kan? Baik, 500.000, 100, 200, 300, 400, 500. Oh, Tuan. Apa itu Tuan? Uang 500.000. Apa Tuan kira aku akan menjual marmer terasku? Ingat Nyonya, kita telah tawar-menawar. Saya telah memenuhi harga yang ditetapkan oleh Nyonya. Nyonya tidak dapat menolak begitu saja. Ini terima Nyonya. Tidak bisa Tuan. Pembatalan transaksi secara sepihak bisa dituntut di pengadilan Nyonya. Nyonya tahu undang-undang perdagangan. Jadi Tuan memperdagangkan undang-undang. Jangan mengalihkan persoalan Nyonya. Kalau Nyonya tidak mematuhi undang-undang perdagangan, saya akan pergi ke pengadilan sekarang juga. Nyonya akan saya tuntut telah berbuat seenaknya kepada konsumen. Nama Nyonya akan jatuh. Nyonya akan dipenjarakan. Bahkan nama suami Nyonya sendiri pun akan dilibatkan. Rumah Nyonya akan disita. Apa mau Nyonya langsung begitu? Jadi Tuan benar-benar akan mengadukan aku ke pengadilan. Tidak pandang bulu Nyonya. Aduh Tuan, ekornya Tuan, ekornya. Tidak pandang ekor Nyonya. Aduh, bagaimana ini? Nyonya katakan sekali lagi tidak bisa. Saya akan pergi ke pengadilan sekarang juga. Tuan hanya membeli 4 buah marmer bukan? Iya, Dengan seluruh harga marmer yang ada? iya. Aduh Tuan, suamiku pasti marah Tuan. Nyonya lebih suka dimarahi suami daripada dipenjara. Ibuku pasti memaki-makiku Tuan. Terserah Nyonya mau masuk penjara dan nama baik Nyonya hancur atau Jadi Tuan akan tetap di sini sampai hujan reda. hujan. Oh iya, bila besok hujan lagi, saya akan tetap berdiri di sini. Jadi Nyonya tidak berhak mengusir saya. Jadi Tuan telah membeli 4 buah marmer seharga 500.000. Aduh Tuan, betapa mahal Tuan telah membelinya. Kenapa Tuan mau membelinya dengan harga tinggi? Karena ukuran marmer Nyonya cukup pas untuk saya. Cukup pas untuk Tuan. Permisi dulu Nyonya. Tuan tidak ke pengadilan kan? Beli nasi goreng. Hai, Tuan. Tiga, empat. Kenapa kamu? Kenapa datang tergesa? Kamu dari rumah sakit? Apa jantungmu memerlukan sesuatu? Oh, apa dokter mengatakan jantungmu akan dioperasi? Aduh, ayolah katakan cepat. Saya cemas sekali dengan kedatanganmu yang tiba-tiba begini. Aku memerlukan sesuatu. Memerlukan sesuatu? Hah? Semuanya telah kusediakan saat aku meninggalkan rumah sakit pagi tadi. Apalagi yang diperlukan? Aku memerlukan keseriusan. Baik-baik, aku serius. Katakan. Setelah kuselidiki ke sana dan kemari, ternyata Datu telah membohongi kami semua. Apa? Kamu dibohongi? Kemanakannya sendiri? Iya, Datu mengatakan si pembeli tanah pusaka itu belum melunasi pembayarannya. Tapi setelah kutanya pada si pembeli, telah lunas dibayar pada Datu. Tanda bukti penerimaannya ada padanya. Jadi, kamu ingin menanyakan padaku tentang uang itu?
Maaf saja, aku tidak tahu sama sekali. Lagi pula, aku kan tidak berhak ikut serta dalam persoalan tanah pusaka keluarga kalian. Datuk berjanji akan membagi-bagikan uang itu. Setelah setahun ditunggu, berita saja tidak, apalagi pembagian uang. Tentu Datuk telah menghabiskannya sendiri kan? Jadi kamu menganggap Datukku telah menghabiskannya untuk keperluanku? Terus, kemana larinya uang sebanyak itu? Beli mobil? Tidak. Pakaian mewah? Tidak. Naik haji? Belum. Kawin lagi juga tidak. Hei, dengar ya. Selama 6 bulan lebih, Datukku dirawat di rumah sakit. Hanya aku yang menjaga dan menanggung semua biaya obat-obatannya. Mahal. Kamu tentu tidak akan pernah tahu berapa biaya obat-obatan untuk menyembuhkan penyakit kanker lidah. Aku yakin pasti kena kutukan. Apa? Kutukan katamu? Iya, hampir semua orang yang memakai dari penjualan tanah pusaka itu mendapatkan penyakit yang aneh-aneh. Penyakit suamiku itu bukan penyakit yang aneh. Tadi kataku bilang apa? Penyakit kanker. Kanker lidah. Kanker bisa menyerang apa saja, siapa saja, dan di mana saja. Pasti kena kutukan. Itulah jika Datuk tidak jujur dalam pembagian warisan. Jujur atau tidak, lain persoalan. Walau lidah suamiku akan dipotong sekalipun, aku akan tetap menjadi istrinya yang setia. Lagi pula, suamiku itu merasa terasing dari kemanakannya. Itu sebabnya dia lebih mempercayaiku. Mempercayaimu daripada aku. Kemenakannya sendiri. Apa kamu kira adat kita telah berubah? Iya, kata suamiku, kemenakan sekarang hanya tahu enaknya saja. Tidak ada lagi kemenakan yang mau merawat datuknya jika tidak ada maksud tertentu. Cukup, jangan menghina. Jika kamu sudah bosan dengannya, tinggalkan datukku sekarang juga. Apa kamu kira posisi istri lebih menentukan daripada kemenakan? Baiklah, baiklah. Tapi kemana datukmu akan kamu bawa? Sementara rumahmu saja sudah disita oleh bank karena hutang yang belum kamu lunasi kan? Setan kamu! Kamu merasa di posisi yang paling kuat. Kamu udah cukup telah membuat rumah mewah ini kan? Tentu saja uang kami habis sama sekali. Cukup. Kamu tahu, suamiku itu hanya bisa memperbaiki kamar mandi saja di rumah ini. Diam kamu! Datukku itu seorang bangsawan tau. Kamu ingin dikawininya karena kamu ingin bersuamikan seorang bangsawan kan? Tutup mulutmu. Bagaimanapun juga, aku ini istrinya, istri yang tercinta dan terpercaya. Aku kemenangannya. Aku istrinya. Aku kemenangannya. Aku kemenangannya. Lalu kamu mau apa, ha? Ayo serahkan uang itu. Kemenakan suamiku yang terhormat. Tidak satu rupiah pun uangmu disimpan di rumah ini. Iya, pasti. Kalau tidak, Egonya, simpanlah, simpan. aku tidak akan segan melakukannya. Kalau di depan orang banyak sekalipun. Tidak, simpanlah, simpan. Tidak apa, baikku akan hancur. Tidak, simpanlah, simpan. Kamu takut kan? Iya, aku takut. Sekarang kalau dia nggak takut, aku yang takut. Ayo serahkan uang itu. Baiklah, jadi kamu memerlukan uang? Aku tidak perlu uangmu. Aku perlu uang penjualan tanah pusaka kami. Apapun namanya, ini tetap uang. Nilainya sama. Tidak mau. Sudahlah, ini terima. Aku tidak mau uangmu. Tidak mau. Tidak mau. Serahkan uangku kembali. Serahkan cepat. Bagaimanapun ekornya, aku tidak peduli. Dan tidak mau cacat. Karena suamimu juga cacat. Semuanya akan cacat. Cacat! Uang barbarku! Uang barbarku! Mama!
Capek sekali. Aduh Tuan, kenapa Tuan duduk di situ? Apa Tuan kira setelah Tuan berhasil membeli 1 meter persegi tanah pekaranganku dan 4 buah marmer teras rumahku, Tuan dapat berbuat seenaknya di sini? Aduh Tuan, kembali pada milik Tuan yang telah Tuan beli. Cukup lama saya berdiri di teras rumah Nyonya ini, di tempat milik saya. Tapi rasanya tidak tahan juga. Pegel kaki Nyonya. Apa? Pegel kaki? Tuan tahu kursi ini milikku kan? Sangat tahu Nyonya. Tapi kalau kursi ini dinamakan kursi tamu, semua tamu berhak duduk di sini. Tuan, tamu yang duduk di sini dan di situ adalah tamu yang kuundang dan kuhormati. Dan Tuan tidak pantas dihormati karena Tuan tidak pernah kuundang. Diundang atau tidak, kenyataannya saya telah menjadi tamu. Berdiri Tuan, aku tidak mengizinkan. Nyonya harus memberi izin. Ekornya Tuan, ekornya. Berapa kali harus kukatakan? Nanti bisa terjadi macam-macam. Macam-macam bagaimana? Berapa kali harus kukatakan Tuan bahwa ibuku belum pulang dan suamiku masih dirawat di rumah sakit Tuan. Saya tidak pernah berniat jahat Nyonya. Tidak percaya? Tanya istri saya. Keluar Tuan. Tuan tidak tahu sopan santun ya? Dan Baik, Tuan tidak baik. tahu adat juga. Baik Nyonya, saya keluar. Tapi bolehkah saya meminjam kursi ini untuk duduk di teras luar? Apa? Meminjam kursi itu? Membawanya keluar? Aduh Tuan, tidak Tuan. Kursi itu harganya mahal Tuan. Hampir semua orang ingin kursi begitu. Benar, pantas. Nah sekali diduduki. Ya tentu saja enak Tuan. Di mana-mana nih, kursi mahal selalu enak diduduki Tuan. Memang wajar Nyonya mempertahankannya. Tapi bagaimanapun juga Nyonya mempertahankannya, yang jelas kursi ini sudah ketinggalan mode. Apa? Ketinggalan mode? Apa Tuan sudah gila? Tuan tahu, kursi begini harganya tinggi. Hampir semua orang ingin kursi begini. Dan Tuan tahu berapa aku beli? 300.000 Tuan. Hanya 300.000. Ya, itu harga sebelum penyesuaian Tuan. Tuan jangan terlalu merendahkan kursi ini dong. Yang laris biasanya murah Nyonya. Apa? Murah kata Tuan? Kursi ini 300.000 Tuan. Tuan jangan terlalu merendahkan dong. Udah, saya beli 600.000, mau nggak? Belum Tuan, belum kulepaskan. 625. Belum kulepaskan lagi Tuan. Coba naik lagi. 650. Belum Tuan, naik lagi. 675. Tidak Tuan, naik lagi. 700. Nih, 700.000. Jadi, menurut Tuan, aku akan menjual kursi seharga 700.000. Aduh Tuan, aku tidak akan menjual kursi ini Tuan. Hati-hati Nyonya kalau menghitung uang. Ramalan cuaca boleh berubah. Tapi kalau menghitung uang, cuaca bisa berubah. Tidak Tuan, kursi ini harganya mahal. Nanti ibuku akan jatuh pingsan kalau tidak punya kursi lagi. Dan suamiku juga akan marah Tuan. Ingat Nyonya, pembatalan transaksi secara sepihak bisa dituntut di pengadilan. Tidak Tuan,
Aku tidak akan menjual kursi itu, Tuan. Ekornya, Tuan. Halo sayang. Apa? Halo? Apa? Saya? Itu sama Gusti Is, jangan nungguin papi. Terus dia ngomong dia, halo sayang. Ngomong halo babu, halo kucing dapur. Gak semoga budak tujuh kayak kena ngomong gitu. Dia mah batu nih. Sabar. Don't touch me. Sabar sayang. Kau harus tahu bagaimana pelitnya dunia bisnis. Aku baru saja terjadi pertengkaran. Masa kursi begini dari 600.000? Emang kuduna sabaraha sih? 200.000 sudah terlalu mahal. Kan papi itu pedagang barang antik atuh, lain pedagang kursi bekas. Ketang empuk. Berapa harganya ini? 600.000? Terus ditawarnya sabaraha? Aku bayar 700.000. Hah? Gelonya isi papi mah bener-bener gelo. Harganya teh 600.000 tapi mah ditawaran 700.000. Ai papi kobe. Kau harus tahu, barang bekas selalu lebih tinggi harganya di mata pedagang barang antik. Kan kalau sini mah kita lebih antik daripada maksi ieu. Tapi nah dijual lebih murah. Siasat dagang sayang. Kalau kita tidak punya kursi lagi di rumah kita akan aman. Betapa ributnya rumah kita setiap hari. Kita mau tidur, mereka ribut. Dan celakanya, kursi itu mereka jadikan mobil-mobilan, rumah-rumahan, kapal-kapalan, kereta-kereta apian. Terus terang, aku gak mau anak-anak kita menggunakan kursi itu untuk mendapatkan semua. Tapi nyaho tuh tadi pagi ya naon? Gak tahu, aku kan sibuk bisnis. Karena mereka menginginkan kursi, budak tetangga dijadikan kursi. Si bungsu, nyaho tuh si bungsu, kompor hurung di video kan gitu. Karena mama kata ada kursi. Ayo nama kieu. Daripada anak-anak kita sakit karena selalu membutuhkan kursi ini, terus kursinya dibawa balik. Kursi? Bisa bayar kan? Jangan. Kursi itu kan untuk anak-anakmu. Ya bodo amat. Yang penting kan anak-anak kita. Kurang jeroan beca. Jangan atuh. Kumaha langganan orang ngambek sok. Hanya bayar, bodo amat. Beca, beca, bawa kursi saya. Jangan. Ih. Beca, beca, bawa kursi saya. Jangan. Ih. Beca. Ih. Dibeli aslinya sok kobe wae. Tinggal itu mikirnya tuh jadi geus indin. Syukur. Bawa tuh. Bung, Bawa tuh. bung. Bawa. Kursi itu untuk langgananku. Bawa. Kemana ini? Tadi tuh kan bawa ke Iman. Ih, buru. Oh no, inilah rumah dia. Ya Allah, lebih mewah dari rumah ketua ini Gresa. Baru lagi, besar dan mewah. Tante.
jelas. Dua ibu sama kita mestilah digunakan Datuk untuk membangun rumah ini. Persoalannya harus segera diselesaikan supaya keakar-akarnya hari ini juga. Tapi mana istrinya? Takut memilih kita. Aduh ya, macam mana lah kau ni? Dia ni kan wanita muda yang bersuamikan tua. Suaminya pula sedang terbujur lah di hospital. Ya mestilah kerjanya cari suami baru. Dia datang. Ada tamu rupanya. Kapan datang? Sudah lama tidak pulang kampung. Bagaimana kabarnya sekarang? Katanya kalian bersuamikan orang berpangkat ya? Oh, sudah kaya ya? Pantas tidak mau menengok kampung lagi. Oh iya, keadaan datukmu sekarang sangat menyedihkan sekali. Sudah 6 bulan lebih dia dirawat di rumah sakit. Kalian datang ke sini untuk menjenguknya atau hanya sekedar berlibur? Oh, atau karena suami kalian ikut seminar di pedesaan ini? Seminar, lidah Datuk akan dipotong. Apa? Akan dipotong? Oh, jadi kalian habis dari rumah sakit? Dokter mana yang mengatakan begitu? Salah dengar barangkali. Salah dengar. Telingaku selalu dibersihkan loh. Jadi kalian bukan salah dengar? Aduh, masa lidah Datuk akan dipotong sih? Mungkin dokter itu bercanda atau menakut-nakuti? Memang betul lah apa yang dia cakap tuh. Lidah Datuk memang akan dipotong. Persoalan akan segera ditutup. Betul tuh. Ada apa sebenarnya? Kok bicara kalian tutup sekali sih? Cobalah bicara seperti dahulu lagi. Saat-saat kalian masih miskin. Ups. Sorry. Maksudku lunak gigi daripada lidah. Aku kan istri datukmu. Tapi Datuk kami gak membayar mahal kasih sayangnya pada engkau. Kau tahu, aku nih udah tinggal bersama Datuk hampir 20 tahun. Walaupun akhirnya dia mengusirku lah sebab gak kawin lah dengan engkau. Melanggar adat emang ya. Tak wajar Wani. Ini lidahnya tuh akan dipotong. Tidak akan bisa berbicara lagi. Akhirnya kami kehilangan jejak mencari duit itu. Motor sudah dapatkan, sekarang juga. Kalau tidak, terpaksa kami bertindak. Ya ada apa-apa lagi yang dapat menahan kesabaran kita orang. Hari ini adalah hari kepastian. Udah itu dah. Aduh, Gimana sih? Ada di mana? Gimana? Ada di Oi, kau dengar ya apa aku cakap? Kalau duit itu masih berada dalam bag, maka kenalah dikeluarkan. Kalau itu masih ada di sini, harus segera diserahkan. Bila duit itu udah habis, semua kursi yang ada akan disita. Jaksa telah menunggu di depan. Semua akan dijadikan barang bukti di pengadilan. Jaksa siap menuju untuk depan. Pengadilan. Aduh, ada apa sebenarnya? Jadi maksud kedatangan kalian berdua itu hanya untuk itu, bukan untuk menengok datuk kalian yang lagi sakit. Kalian tega sekali. Kalian benar-benar akan mengadukan aku sebagai istri datukmu ke pengadilan, ha? Bukan kau, tapi datuk kami. Bagaimana menuntut seorang yang tidak bisa bicara lagi? Kami punya bukti yang cukup. Nah, kau tengok nih. Nih
Jadi dia mengaku. Apa yang diakuinya? Kau nak tahu sangat ke? Boleh. Tuh aku kata, duit pusaka itu telah diserahkan lah pada istrinya. Hah? Pada aku? Aku? Rp1 pun aku tidak pernah menerima uang itu. Sumpah. Apa? Tapi ruang mewah ini macam mana? Nah, kursi-kursinya pula nih macam mana? Macam mana? Hei, rumah mewah ini, kursi-kursinya, beserta perhiasan-perhiasanku ini ibuku yang membelikannya. Jadi kau menyangka bahwa tanah hasil pusakanya dibeli dengan perhiasan. Jadi kalian bukan menyangka uang itu ada di rumah ini, ha? Menurut kertas itulah. Mana? Coba aku lihat. Ibu aja kau nih. Mau lihat? Mau lihat nggak? Ah, tidak percaya. Tidak percaya? Ya? Sudah. Lihat aja nanti di pengadilan ya. Pengadilan? Tidak, pengadilan. Ekornya. Ya sudah, aku mengakuilah sesuai dengan pengakuan suamiku. Ya, uang itu ada di rumah ini. Biar aku ambil. Pengadilan. Kau terdengar macam mana lah? Bukan karena siasatku juga. Belum tentu lah kita berjaya. Ini berkat rencanaku. Tadi itu macam mana? Luar biasa kan? Kalau tidak mengingat sesuatu kalau lupa. Aduh. Hancur lah. Tapi ide ku cemerlang kan? Tapi ini keunggulanku. Nah, dah tuh. Datang tuh. Uangku. Ini uangnya. Uangku. Uangku. Berapa ini? Banyak. 700.000. Oh, banyak. Bagi kan tuh. Bagi rata kan? Uangku. Uang marmerku. Ekornya. Tidak. Simpan. Mana bagianku? Bagian apa lagi? Kalau tidak dibagi rata, tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari rumah ini. Oh, jadi kau benar bisa itu. Aku lebih besar. Ekornya. Uang marmerku. Uang kursiku juga. Tidak. Jangan berbudian. Ekorku lebih besar tau. Ayo keluarkan bagianku. Aku yang baik-baik. Kalau macam dia, aku juga bisa lebih nekat tau. Dasar. Tidak. Jangan berbunuhan lah. Jangan. Aduh. Ekornya. Sepatumu juga. Aduh. Tidak. Jangan berbunuhan lah. Jangan. Aku takut sekali. Tidak. Dengan uang ini, nama kita sebagai keponakan akan pulih kembali. Dan para kemenangan masih setia menjaga datunya. Betul. Ya ongkos itu telah terbayar. Orang-orang tak ada lagi lah penduduk kita yang tahu adat. Datu, kami akan bayarkan rumah sakit dan kami akan selamatkan Datu dari mana